Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bismillah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini materi pertama dari mata kuliah marketing. Bahasa Inggris ya, pada nggak bisa bahasa Inggris ya, Chandler. Iya, sedih, Pak. Sedih sekali. Oh, zaman modern nggak bisa bahasa Inggris, wah kalian ketinggalan informasi nanti. Oke, ini definisi dari marketing. Ini definisi marketing itu terdapat dua definisi sebenarnya. Jadi ada old view of marketing, jadi pandangan lama, dan yang new view of marketing, jadi ini pandangan baru. Dalam pandangan lama, marketing itu tujuannya atau perspektifnya itu making a sell, jadi telling and selling. Jadi ya yang penting jualan, itu namanya marketing. Jadi ngomong ya udah jualan, terjual produknya selesai. Itu yang old view of marketing. Beda dengan yang new view of marketing, justru perspektifnya yaitu ada pada satisfying customer needs, jadi ada pada pemuasan kebutuhan konsumen. Beda, tapi tetap yang namanya selling tetap jadi tujuan atau goals. Cuman jadi pragmatisnya itu sellingnya, tapi idealisnya itu kepuasan. Jadi goalsnya yang new view of marketing itu attract new customer by promising superior value. Jadi bagaimana kita track itu jadi membuat customer senang dengan menjanjikan promising superior value. Jadi value yang lebih atau yang super. Tujuannya untuk keep and grow current customer by delivering satisfaction. Tujuannya untuk tetap mempertahankan konsumen dan mengembangkan konsumen dengan cara mendeliver kepuasan. Jadi itu definisi dari yang new of marketing. Kalau dari segi teori, marketing itu jadi kalau definisi marketing dari segi teori, jadi what is marketing? Marketing is the management process. Isinya responsible for identifying, anticipating, and satisfying customer requirement profitably. Jadi ya marketing itu isinya ya manajemen proses, tentang manajemen proses. Jadi tanggung jawabnya tentang mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan konsumen untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Nah, marketing is the activity, set of instruction and process for creating, communicating, delivering, exchanging, offering that have value for customer, client, partners, and society at large. Ini aktivitas marketing. Ini di new view of marketing ya. Old view kita nggak bahas, ini kita bahas yang new view aja. Jadi isinya aktivitas tentang membuat satu set instruksi atau proses dalam mengkreasi, mengkomunikasikan atau bertukar tentang nilai terhadap customer atau klien atau partners atau dari segi society at large, itu maksudnya komunitas yang lebih luas. Jadi seperti itu. Jadi marketing itu nggak hanya jualan, simpelnya seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin karena keterbatasan teknologi ya, gimana caranya kita jualan barang, dapat profit, udah selesai. Kalau sekarang tujuannya justru membuat customer itu puas. Jadi supaya dia beli lagi kita, atau customer itu akan men-share atau mendelivery pengalaman baik layanan yang kita berikan kepada teman atau saudara. Jadi itu nanti masuk lagi ke teorinya word of mouth. Jadi bagaimana kita hanya mempersuasif konsumen, terus konsumen dia dengan kesediaan hati mentransfer pengalaman yang baik ketika membeli produk kita. Jadi itulah intinya yang namanya new view of marketing. Terus why is marketing important? Jadi ini kenapa marketing itu penting? Ini masih pergeseran ya antara old view sama new view. Jadi kalau old view itu perspektifnya sellers market, pedagang buyers market.
itu yang new view. Jadi dulu perspektifnya ke penjualnya. Ini bagaimana si marketer itu jualan barang sudah selesai. Kalau sekarang justru kebalikannya, perspektifnya itu ada pada pembelinya. Jadi bagaimana pembelinya puas, bagaimana pembelinya loyal kepada kita, bagaimana mereka dengan kesediaan hati mau berbagi informasi kepada teman dan sanak atau apapun lah, bagaimana tentang pelayanan atau produk kita. Nah ini yang berubah paradigma bisnisnya. Ini kenapa perubahan definisi dari old view ke new view. Itu ada 3, ada paradigma shift. Jadi ini perubahan paradigma yang pertama. Jadi from one size fits all to individualized customer. Jadi dari one size fits all itu maksudnya satu ukuran untuk semua. Ini arti secara harafiahnya ya. Cuman kalau dari segi bisnis, simpelnya seperti ini. Ketika kita melakukan promosi, dulu andalanya kan paling TV, radio. Kalau TV dan radio itu hanya menggunakan perspektif satu iklan untuk semua customer atau konsumen. Ya. Sedangkan sekarang enggak. Kita bisa preferensi konsumen itu per individu. Jadi paradigma shift-nya di situ. Ketika kita promosikan produk, kita harus tahu preferensi setiap individu yang akan kita layani. Dengan cara apa? Database yang paling simple. Contohnya ketika kalian buka YouTube atau Tokopedia atau Shopee, kalian akan masuk ke beranda itu udah dikasih promosi-promosi atau barang-barang yang sekiranya kalian akan beli. Misal YouTube kalian terbiasa nonton Korea, ya keluar Korea semua. Yang biasa nonton India, ya keluar India semua. Walaupun kadang-kadang ada yang random gitu. Jadi seperti itu. Kalian suka musik, yang keluar musik semua. Kalian sukanya ngaji, ya kalian sukanya ngaji. Jadi ustadznya pun bisa lebih rinci. Jadi kalau kalian suka ustadz, misal Ustadz Adi atau Buya Yahya atau siapa atau Gus siapa, itu dia akan mempreferensikan per individu. Ini gunanya database. Ini kenapa perbedaan? Karena adanya teknologi. Yang kedua paradigmanya from delay decision making to real time action. Ini juga sama. Ini karena adanya database. Dulu pengambilan keputusan itu selalu berjalan lambat atau delay. Itu kenapa? Karena informasi itu jatuh atau kita dapatkan sebagai manajer marketing itu butuh waktu. Tidak seperti sekarang karena ada database, kita tinggal klik, algoritmanya muncul, ngolah datanya, kita langsung dapat preferensi konsumennya. Kita bisa langsung membuat keputusan sesuai dengan produk apa yang akan kita jual. Itu maksudnya seperti itu, paradigma shift-nya. Yang ketiga ada from guesswork to experimentation and measurement. Jadi dari guesswork itu pekerjaan rumah lah bahasanya. Jadi seringnya informasi itu diolah dulu secara manual, baru diputuskan secara decision making-nya akan seperti apa. Nah itu kalau sekarang karena adanya database, adanya algoritma sistem komputer, jadi cukup kita punya database mentahnya, kita bisa olah, kita bisa bereksperimen dan mengukur segmentasi, misal targetnya, pricing-nya seperti apa. Jadi seperti itu paradigma shift-nya. Ini kenapa marketing important ya, tapi dari perspektif new view. Jadi ada 3 paradigma yang berubah dari old view ke new view. Ini marketing proses. Ini proses dalam marketing. At least ada 6. Jadi yang pertama understand the marketplace and customer needs and wants. Terus design a customer driven marketing strategy. Construct an integrated marketing program that delivers superior value. Build profitable relationship and create customer delight. The capture value from customer to create profit and customer quality. Yang pertama understand the marketplace. Jadi sebagai marketer kalian harus tahu pasarnya apa. Dari pasar tersebut kalian akan dirincikan kepada apa yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen inginkan. Itu proses yang pertama. Terus design a customer driven marketing strategi. Dari customer needs dan and wants ini, jadi
apa keinginan dan kebutuhan konsumen ini kita bisa membuat yang namanya strategi marketingnya. Jadi disesuaikan dengan preferensi itu needs and wants itu ya. Dari marketing strategi, selanjutnya construct and integrate marketing program. Setelah ada marketing strategi, kalian baru bisa mengintegrasikan program marketing apa saja yang akan didelivery, yang akan mendelivery value produk kalian ke konsumen. Bagi contoh, misal kalian sudah tahu preferensinya wanita, kalian punya jualan tas, tasnya harganya 50.000, ya berarti otomatis marketplace-nya kalian hanya ke anak-anak kuliah misal. Nah mungkin kalian tasnya cost-nya buat tas itu sampai jutaan, kalian jual ke anak kuliah itu insya Allah nggak akan laku. Seperti itu. Itu namanya construct and integrated marketing program. Jadi program seperti apa? Terus advertising-nya kalian akan menggunakan apa? Kalau target marketnya milenial sih lebih baik pakai sosial media. Kalau yang sepuh-sepuh ya, jangan pakai sosial media, pakainya direct selling atau pakai komunitas seperti itu. Terus build, setelah kita melakukan advertise, selanjutnya build profitable relationship and create customer delight. Nah ini closingnya di sini. Setelah advertise, kalian akan meng-close sales-nya. Nah setelah close, nah jangan lupa yang namanya profitable relationship. Kalian harus menjalin hubungan dengan konsumen. Tujuannya apa? Ya untuk konsumen beli lagi produk kita, simpelnya seperti itu. Dengan cara apa? Create customer delight. Delight itu sama dengan satisfaction. Bedanya satisfaction itu kepuasan. Kepuasan biasalah standar. Kalau delight itu tingkatnya itu lebih tinggi dari satisfaction. Tapi sama-sama puas, kepuasan. Sebenarnya artinya kecemerlangan, tapi bisa diartikan juga puasa. Yang terakhir, capture value customer to create profit and customer quality. Setelah jualan closing, dapat profit, dapat duit bahasanya, yaitu capture value from customer. Cari informasi lebih dari customer, bagaimana komen tentang produk kita, informasi produk kita. Yang paling gampang contohnya testimonial. Jadi kita tahu feedbacknya dari customer itu seperti apa. Dengan tujuan ya untuk mendevelop produk kita, bagaimana produk kita akan kedepannya, misalnya kurang apa seperti itulah. Itu namanya marketing proses. Ini needs, wants, and demand. Rumusnya wants plus buying power itu sama dengan demand. Demand itu penawaran, wants itu keinginan, buying power itu kemampuan pembelian. Bahasa gampangnya punya duit atau enggak gitu loh. Needs, ini artinya state of the felt deprivation including physical, social, and individual needs. Sedangkan wants from the human needs takes as shaped by culture and individual personality needs like food, clothing, shelter, and safety. Bedanya apa? Kalau needs itu kebutuhan dasar yang mendominasi, gampangnya semua manusia butuh makan, udah simpel, titik. Wants-nya inginnya setiap orang beda, dipengaruhi apa? Untuk dipengaruhi culture atau individual personality. Contoh orang Jawa sukanya makan nasi, kalau belum makan nasi ya belum makan, mau makan roti 1 kilogram belum makan nasi belum makan, kata orang Jawa. Itu namanya shape by culture and individual personality. Contohnya apa? Cewek atau cowok sukanya yang armian, yang sukanya loreng-loreng, atau misal cowok sukanya baju pink yang rada kebaji-bajian. Nah itu juga ada. Itu bisa, kita nggak bicara dari segi syariahnya dulu ya, dari pengertiannya aja. Jadi dipengaruhi individual personality, atau cewek misalnya suka yang feminis, yang tomboy, yang suka pakai celana jeans, ada yang suka pakai rok, ada yang suka pakai gamis. Nah itu dipengaruhi oleh individual personality. Individual personality itu banyak antecedennya atau gampangnya faktornya banyak, bisa dari segi behavioral dan bisa religiusitas juga bisa, atau dari segi tingkat edukasi juga bisa. Ini mempengaruhi individual personality. Itu bedanya antara needs and wants ya. Need itu kebutuhan dasarnya. Nah, sedangkan want, keinginan, itu tercermin dari kebutuhan dasar, akan tetapi dipengaruhi oleh
kultur dan individual personality gitu. Nah, ketika wants ingin plus buying power itu sama dengan demand, sama dengan penawaran. Jadi ketika orang ingin beli mobil, harga, misal kita orang ingin beli mobil apa ya, Jazz, misal Jazz ya, Jazz yang New Jazz yang 2020 udah keluar belum enggak ya? Buying powernya kuat enggak? Kalau enggak, berarti enggak ada penawaran. Ini gunanya untuk apa? Untuk memperinci yang namanya target market. Jadi kalian sebagai marketer harus tahu keinginan konsumen dan buying powernya seperti apa. Kalau orang rata-rata ingin punya mobil, oke. Buying powernya seperti apa? Yang simpel gini, kalian tawarkan misal Pajero Sport kepada karyawan pabrik, itu wants pasti buying powernya mereka nggak kuat, otomatis potensial demand-nya nggak ada. Nah kalau kalian mau jualan Pajero ya incernya apa, bos-bos pabriknya atau minimal manajernya gitu. Yang contoh simpelnya seperti itu. Jadi preferensi ini masih membahas tentang preferensi konsumen berdasarkan needs and wants, kebutuhan dan keinginan. Ini needs and wants are fulfilled through a marketing offering. Jadi ini kayak spesifikasinya aja sih, ada produk, service sama pengalaman. Jadi produknya apa? Person, place, organization, information atau ide atau ide informasi, organisasi, tempatnya, individualnya. Ini yang mempengaruhi wants. Jadi untuk fulfill through marketing offering, the activity or benefit offered for sale is essentially intangible and does not result in ownership. Ini service dari segi servisnya, terus dari segi pengalaman konsumennya. Ini customer value and satisfaction. Jadi dependent on the product's perceived performance relative to a buyer expectation. Jadi ini ciri-cirinya, bukan ciri-cirinya, jadi indikatornya. Jadi if performance is lower than expectation, satisfaction is low. Jadi jika kinerja itu lebih rendah daripada ekspektasi, maka kepuasan berarti rendah. Yang berikutnya, if performance is higher than expectation, satisfaction is high. Ini maksudnya jika kinerja itu lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kepuasan disimpulkan tinggi. Ini kayak apa ya? Bahasanya indikator penentuan kepuasan berdasarkan kinerja dan ekspektasi. Maka customer satisfaction often leads to customer loyalty. Jadi kepuasan konsumen itu selalu berbanding lurus dengan yang namanya loyalitas konsumen. Makanya many firms seek to delight customer by exceeding expectation. Jadi banyak perusahaan selalu melihat kepuasan konsumen dengan cara melebihkan ekspektasi. Simpelnya seperti ini, ketika suatu industri sepatu itu normalnya sepatu KW ya, bukan ori ya. Sepatu KW normalnya di satu industri tertentu di kota A, misalnya di Jogja, itu normalnya satu sepatu itu harganya 50.000. Itu harga pasar normal. Kalian kesana kemari harganya 50 sama gitu. Dengan spesifikasi tersebut KW, kualitasnya juga KW. Oke. Kalian jual dengan spesifikasi yang sama, kualitas yang sama, merek yang sama, harganya dikurangi. Jadi 48.000 ini yang paling simpel, jadi melebihkan ekspektasi dari segi harga. Dengan kualitas tertentu, itu harganya 50.000. Nah, ketika kalian jualan sepatu tersebut, kalian drop harganya menjadi 48.000. Nah, itu namanya exceeding expectation. Jadi melebihkan
dari perspektif ekspektasinya konsumen. Ekspektasi konsumen tuh, wah ini tuh harganya harusnya goceng atau 500. Oh ternyata di sini lebih murah 400. Itu yang paling simpel dari segi harga. Nggak cuma harga ya, bisa dari segi kualitas layanan misal contoh free ongkir gitu. Kalau belanja di Tokopedia dengan harga sekian, kualitas sekian, ongkirnya sekian, 15.000. Tapi Shopee dipromokan, ini namanya melebihkan ekspektasi dengan free ongkir. Itu namanya customers many firms seek to delight customer by exceeding ekspektasi. Ini pertanyaannya nanti aja di web group ya. Saya tetap bahas PowerPoint-nya aja. Ini marketing management. Jadi marketing management itu requires that consumers and the marketplace be fully understood. Tujuannya untuk aims to find, attract, keep, and grow customer by creating, delivering, and communicating superior value. Ini seperti definisi tadi marketing. Cuman bedanya ini perspektifnya itu seorang manajer top manajemennya. Jadi misal marketing manajer marketing. Jadi mereka harus yang namanya requires the customers and the marketplace be fully understood. Jadi harus benar-benar ngerti konsumen mereka itu siapa, pasarnya di mana. Tujuannya sama tentang marketing. Jadi marketing manager must consider the following to ensure a successful marketing strategy. Ada dua pertanyaan, what customer will be served dan how can we best serve this customer. Turunannya, what is our target market? Yang kedua ada what is our value proposition. Yang pertama pertanyaan what customer will we serve. Jadi siapa sih konsumen yang kita layani? Karena itu akan berimplikasi kepada target marketnya. Kita harus tahu target marketnya. Kita harus tahu siapa konsumen yang dilayani. Seperti contoh yang tadi, kalian punya produk tas, kos untuk pembuatannya itu misal 30.000. Atau anggap bukan kos pembuatan, kalian kos untuk beli dari suppliernya itu 30.000. Paling tidak kalau kalian mau untung 20.000 kan harga jualnya 50.000. Gitu kan. Harga jual 50.000. Itu cocoknya di konsumen siapa? Dengan kualitas tersebut. Kalau kalian jual tas itu ke mahasiswa atau ke pegawai negeri atau misal ke pegawai karyawan pabrik, bagaimana? Target marketnya siapa? Oke, PNS bisa beli dengan tas harga 50.000, tapi secara kualitas mereka mau beli atau enggak gitu. Jadi ada banyak faktor yang kalian akan kerucutkan konsumen mana yang akan kalian layani. Itu lebih bagus dari segi marketing. Terus how can we best serve this customer? What is value proposition? Itu yang seperti tadi saya bilang. Jadi ketika value propositionnya seperti apa? Kalian bisa jualan harga tas dengan harga 50.000 ke konglomerat bisa nggak? Bisa. Tapi mereka mau beli nggak? Enggak. Karena kan mereka value propositionnya beda dengan yang misal contoh karyawan manajer pabrik sama-sama orang kaya lah ya, sama orang sukses. Yang bedanya dia konglomerat, dia masih sebagai karyawan walaupun di top manajemen. Gitu. Value propositionnya beda, sama-sama orang kaya pun beda. Apalagi yang kalangannya, ini mohon maaf ya, saya bukan maksud mendikotomikan atau membatas-batasi ini kalangan ini memang seperti itu. Ekonomi itu ada yang namanya piramida. Jadi di bawah itu ada base of pyramid atau bottom of pyramid. Isinya kayak ya antara kaum miskin dan miskin menuju ke menengah. Bahasanya seperti itulah. Gampangnya orang gaji UMR, nah itu masuk situ. Paling simpel. UMR itu kan upah minimum dan juga minimum cuma bisa buat makan sama kontrak gitulah simpelnya. Nah itu masuk ke base pyramid.
mahasiswa masuk mana? Mahasiswa sementara masuk situ. Tapi ada kemungkinan ketika lulus dia akan naik ke yang ini namanya middle of pyramid. Kenapa piramida? Karena biasanya yang di top itu sedikit, yang di bawah paling base atau di paling dasar itu lebih banyak. Itu yang secara ekonomis. Jadi kalian harus tahu mana sih segmentasinya seperti apa, targetnya seperti apa. Jangan sampai kalian jualan Pajero ke karyawan pabrik, kan nggak mungkin. Orang dengan gaji UMR nggak mungkin bisa beli Pajero, itu mustahil. Kecuali dia korupsi atau kita perspektifnya normal ya, nggak di yang non normal itu kita buang. Secara hitung-hitungan matematis itu nggak mungkin. Kecuali dia punya bisnis sendiri. Tuh, jadi hitungannya normal. Jadi choosing a value proposition. Jadi value proposition itu dictate how firm will differentiate and position their brands in the marketplace. Nah, ini pentingnya value proposition. Jadi preposisi nilai suatu produk itu secara langsung akan mendikte bagaimana perusahaan itu mendiferensiasi dan memposisikan produknya atau brandnya di dalam suatu pasar. Artinya seperti itu mengartikannya. Value proposition itu seperti apa ya? Value-nya, nilai produknya apa, dari mulai price-nya, kualitasnya. Terus kalau misalnya itu produk premium, di sana dimasukkan yang namanya behavioral value-nya. Ada perceived benefit-nya dimasukkan. Itu tergantung produknya. Yang paling simpel price saja deh, harga. Paling simpel itu harga. Harga sekian itu akan mempengaruhi kualitas soalnya. Kecuali kalian nipu, harganya murah, sebenarnya kalian jual mahal. Dengan cara menipu itu beda level, itu masih bukan beda level, itu beda pembahasan. Ini bahas yang normal. Ini marketing konsep. Jadi ini secara filosofi bahwa marketing management philosophy that holds that achieving organizational goals depend on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors. Ini secara simpelnya itu marketing konsep. Jadi kita bicarakan dari awal sampai sekarang itu konsep kesimpulannya ini. Jadi marketing management secara filosofi itu that achieving organization goal itu memegang goals itu, jadi dipegang erat bagaimana mereka memenuhi tujuan organisasi depend on knowing, dengan cara mengetahui apa yang namanya keinginan dan kebutuhan dari target market, dari tujuan pasar, dan mendelivering the desired satisfaction, dan mengirimkan desired satisfaction itu apa? Jadi kepuasan yang dirasakan itu lebih baik daripada kompetitor. Maksudnya seperti itu. Secara kesimpulan, jadi ya marketing itu bagaimana dia memenuhi tujuan perusahaan dengan cara mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dan mendelivery the desired satisfaction. Seperti itu. Intinya ya, piye carane konsumen puas lebih dari kompetitor kita. Gitu kampungnya. Ini bahasanya bahasa teori itu susah diartikan emang. Ada. Ini customer perceive value. Ini bahas tentunya ya. Itu perspektif yang jadi perceive benefit ya keuntungan, perspektif keuntungan yang diterima oleh konsumen. Sedangkan perceive sacrifice itu perspektif sacrifice itu pengorbanan atau yang dikeluarkan. Berarti perspektif pengorbanan oleh konsumen. Caranya gimana? Dengan customer mengevaluasi
of the difference between all of the benefit and all of the cost of marketing offer relative to those of competing offer. Jadi seringnya konsumen itu kan dia membandingkan antara produk A, B, dan C. Yang paling dasar itu pasti harga. Bagaimana? Karena prinsip manusia itu perspektif behavior itu jadi konsumen itu pasti membandingkan harga produk A, B, dan C. Lebih murah mana pasti gitu pertama. Ketika lebih murah C, kualitasnya seperti apa? Misal kualitasnya A, B, C sama semua, spesifikasinya sama semua, yang beda hanya di harganya. Nah setelah harga, berikutnya apalah keuntungan yang bisa didapatkan oleh konsumen. Contoh, tambah dengan free ongkir. Produk A itu paling mahal, cuman dia ditambah dengan beli 2 gratis 1. Nah itu konsumen akan membanding dengan dikurangi oleh dia mengeluarkan cost. Sacrifice itu diasumsikan dengan cost. Pengeluaran yang dikeluarkan atau may be subjektif. Jadi persepsi konsumen itu kadang-kadang yang subjektif aja. Cara lebih dunia hanya satu, itu kan value-nya besar. Kualitas Lamborghini itu kualitasnya setara lebih besar daripada apa yang dikorbankan, atau yang paling simpel apa yang mereka keluarkan atau bayarkan, itu namanya customer value. Jadi value produknya, produk kalian itu bagi customer A itu value-nya itu gampang seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan dengan contoh tadi ya tergantung konsumennya mau pilih mana. Kalau yang punya duit lebih, saya mending beli 2 dapat 1 gitu kan. Kalau yang duitnya kurang, buying power-nya kurang, ya milih yang paling murah. Yang tengah itu biasanya yang susah dibeli. Cuman ya ada aja, misal dia ada di Kalimantan, pojokan pol, di perbatasan, nah mereka pilihnya free ongkir. Gitu. Bisa aja, karena benefitnya memang lebih besar, walaupun secara sacrifice kalau dibandingkan dengan pengorbanannya. Beda dengan kalian beli di Jogja gitu, misalnya produknya di Jogja, kalian belinya dari Jogja, ya udah kalian nggak perlu ongkir, COD aja selesai kan. Yang penting apa yang paling murah atau yang paling mahal tapi dapatnya banyak gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitungan matematis kan sama semua itu, jatuh cost sama pengeluarannya sama. Kalau dari matematis produknya ya keuntungan profitabilitasnya kan. Kalau kita mau objektif. Ini marketing mix. Marketing mix itu ada banyak, ada yang 4P, ada 7P, ada 9P. Cuma saya pakai yang 4P yang paling simple. Dan ini menurut saya paling gampang diaplikasikan untuk UKM. Kalau yang 6P, 7P, 9P itu
Islamic sih sebenarnya. Syariah marketing itu 9P karena ada yang namanya P-nya lagi saya lupa. Tapi sih ya bahas yang 4P dulu. Ini ada produk, price, place, promotion. Ini yang perlu diketahui ketika kalian kan menjadi seorang marketer. Jadi produknya apa? Harganya bagaimana? Place itu tempatnya di mana kalian akan jualan. Terus promosinya seperti apa? Ini sales funnel gunanya 4P atau marketing di situ. Konsumen ini kan banyak nih. Kalau kalian akan penjualan di produk A di kota Jogja, itu konsumen semua kan Jogja itu. Misalkan akan jualan sepatu, kalian jualan sepatu, produk kalian punya sepatu nih, kalian bikin sendiri, kualitasnya sekian. Nah itu cara menyaringnya funnel itu kan corong ya, corong kayak corong bensin gitu. Dari total 100% populasi itu disaring terus menggunakan 4P sampai dengan target market yang akan kita layani. Benar-benar akan kita layani mana 20% itu. Dengan caranya para produknya, varietasnya, featuresnya, brand name, kualitas, desain, packaging, dan services. Itu disesuaikan dengan cost kita. Terus mempengaruhi yang namanya price-nya. Gitu. Tadi harga 50.000 cocoknya kemana? Mahasiswa, oke, kita jualnya ke mahasiswa aja. Place-nya kita tentukan mahasiswa mana? GMK, UIN Sunan Kalijaga, atau misal UIK, atau semuanya kita layani, nggak apa-apa. Tapi kita hanya melayani mahasiswa kuliahan saja di universitas negeri. Karena apa? Misal atau di swasta aja, atau misal kalian jualannya ke